Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Oh, ada satu orang yang tidak masuk atas nama Afika. Ya, jadi kita doakan teman kalian yang tidak masuk semoga cepat sembuh ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mari semuanya berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum memulai materi, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, dan yang kedua adalah mengetahui tingkat-tingkatan dari keanekaragaman hayati. Baik, untuk membuka pemahaman kalian tentang apa itu keanekaragaman hayati, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, berdasarkan dari video yang telah kalian saksikan, coba Ibu minta satu orang menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Silahkan. Ya, benar. Jadi, keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, serta ciri yang lainnya. Baik, setelah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, berikutnya yaitu tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan video tadi, dapat kalian lihat bahwa tingkat keanekaragaman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Dan yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baik, kita akan ke tingkat keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman gen. Nah, apa sih tingkat keanekaragaman gen itu? Ya, jadi keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu spesies. Maksudnya, susunan gen yang berbeda dalam satu spesies itu menimbulkan sebuah variasi dalam keanekaragaman spesies tersebut. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar, yaitu tingkat keanekaragaman gen pada bunga mawar. Nah, dari gambar ini kalian bisa melihat berbagai macam warna bunga mawar. Ini menunjukkan adanya variasi susunan gen dalam spesies bunga mawar tersebut. Nah, kemudian ada tingkat keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Apa sih itu tingkat keanekaragaman spesies? Coba Ibu minta satu orang bantu Ibu menjelaskan apa itu keanekaragaman jenis. Ya, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat.
Nah, keanekaragaman spesies ini biasanya dapat dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekumpulan makhluk hidup. Ya, dapat kalian lihat pada gambar contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana di situ ada kucing, ada harimau, ada macan, ada singa. Nah, mereka itu merupakan spesies yang berbeda-beda sehingga mereka dapat dikatakan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, yang terakhir adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui apa itu ekosistem? Ya, jadi ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara lingkungan abiotik dan biotik. Nah, apa itu abiotik? Ya, jadi abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup seperti tanah, air, batu, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang hidup atau makhluk hidup yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, masing-masing dari ekosistem ini memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda-beda. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, antara sungai, sawah, gurun, dan laut memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda-beda, sehingga mereka dikatakan keanekaragaman tingkat ekosistem. Dari penjelasan yang telah Ibu berikan, apakah semuanya dapat dipahami? Ya, baiklah kalau dipahami, coba Ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Ya, benar. Jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati itu merupakan variasi yang ada pada makhluk hidup. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman gen, dan yang kedua tingkat keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang terakhir adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah pesan moral yang dapat kalian ambil? Coba Ibu minta satu orang menjelaskan pesan moral dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita harus senantiasa bersyukur atas berbagai macam keanekaragaman yang ada di sekitar kita yang dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari keanekaragaman ini kita juga harus bisa menjaganya agar keberlangsungan hidup kita tetap terjaga. Nah, ada yang bertanya, Bu, bagaimana cara kita menjaga keanekaragaman hayati padahal kita masih sekolah? Hal yang dasar yang harus kalian lakukan adalah yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Padahal itu merupakan hal kecil. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus, kalian tidak membuang sampah sembarangan, maka keanekaragaman hayati kita akan tetap terjaga ke depannya. Ya, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu mohon kalian dapat mengerti. Ibu harap kalian dapat mengerti pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.